Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 27 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu, sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Yang terbesar ialah yang rendah hati." Saudara-saudari terkasih, terkadang sebuah popularitas menjadi sebuah ukuran. Semakin populer atau terkenal seseorang, maka akan semakin mahal nilainya. Orang menjadi kagum karena tampil di mana-mana dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus pun bertengkar, berebut menjadi yang terbesar. Tak mau disaingi, mereka juga mencegah orang lain mengusir setan demi nama Yesus. Sebagai manusia,
Nampaknya secara diam-diam mereka memperebutkan popularitas di antara mereka. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, kemudian Ia mengambil seorang anak kecil dan membopongnya. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditentukan bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. Seperti seorang anak kecil yang mendengarkan orang lain dengan tulus, demikian juga saat diperintah orang lebih tua, akan menjalankan dengan tulus dan polos. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, dengan menempatkan seorang anak kecil sebagai model, sebenarnya menunjuk pertama-tama bukan pada kedudukan dan status, tetapi pada semangat kerendahan hati. Dalam diri seorang anak kecil terdapat sikap kepolosan, kepasrahan, dan kerendahan hati yang merupakan nilai kualitatif dalam kerajaan surga. Maka para murid yang sejati adalah mereka yang dilengkapi dengan kualitas kerendahan hati untuk melayani orang-orang kecil dan miskin. Inilah juga yang dilakukan oleh Santo Vincentius Apaulo, seorang imam yang berasal dari Prancis. Santo Vincentius Apaulo terkenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Semangat cinta dan kasihnya kepada Tuhan, ia wujud nyatakan dalam pewartaan kabar gembira kepada kaum fakir miskin, serta memulihkan orang yang remuk redam hatinya. Saudara-saudari terkasih, dalam pelayanan, kerendahan hati adalah kualitas hati yang amat berharga, karena mengandung rasa hormat kepada mereka yang dilayani, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Pelayan dengan kualitas kerendahan hati dapat membuka diri terhadap Roh Kudus dan memberi semangat dalam pelayanannya. Dengan kerendahan hati, seorang pelayan akan menjadi orang yang berbudi luhur dan terhormat. Kebesaran dan kehormatan seseorang bukan diukur dari status atau tingginya pangkat dengan banyaknya pembantu yang melayaninya, melainkan diukur dari ketulusan dan cinta yang diberikan kepada orang lain. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini dan teladan Santo Vincentius Apaulo, kita semakin menjadi pelayan Tuhan yang setia dengan semangat kerendahan hati. Karena yang terbesar dalam kerajaan surga ialah Dia yang menjadi pelayan dari semuanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius Imam dengan keutamaan kerasulan untuk menyejahterakan kaum miskin dan membina kaum rohaniwan. Semoga kami dikobarkan oleh semangat yang sama, mengasihi apa yang dikasihinya, dan melaksanakan apa yang diajarkannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.